Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa, kami akan mempresentasikan perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Nah, kira-kira bagaimana ya perbedaannya? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Fitriani sebagai moderator. Saya Bayu Dwi Cahyo sebagai pemateri 1. Saya Ferry Sanjaya sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Agam Rizky sebagai pemateri 3. Saya Tufan Limas Muhammad sebagai pemateri 4. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pokok pembahasan. Kepada Saudara Ferry Sanjaya, kami persilahkan. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogeo atau paidos, yang berarti anak, dan agogo berarti memimpin. Secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan memimpin atau mengajar anak. Kata pedagogi juga diturunkan dari bahasa Latin, yang bermakna mengajari anak. Dalam bahasa Inggris, istilah pedagogi atau pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Materi selanjutnya pengertian andragogi yang akan disampaikan oleh Saudari Adela Fitriani. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Ferry Sanjaya. Saya akan menjelaskan pengertian andragogi. Jadi, andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andra dan agogos. Andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin atau membimbing. Andragogi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar, atau sering diartikan sebagai seni dan ilmu yang membantu orang dewasa untuk belajar. Jadi, andragogi ini merupakan proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur atau pengalaman belajar. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Tovan Yomas. Kepada Saudara Tovan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit tentang perbedaan pedagogi dan andragogi. Model pedagogi adalah suatu isi atau content plan yang menuntut peserta didik untuk menjawab 4 pertanyaan saja, yakni 1. Apa isi yang perlu dicakup? 2. Bagaimana isi tersebut dapat diorganisasikan ke dalam satuan yang terkelola? 3. Bagaimana urutan yang paling logis untuk menyajikan satuan-satuan tersebut? Dan 4. Alat apakah yang paling efektif untuk menyampaikan isi tersebut? Sedangkan andragogi lebih bersifat proses atau proses desain, di mana tutor atau pendidik memiliki peranan rangkap, yakni sebagai 1. Perancang dan pengelola proses, 2. Sumber belajar. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agam. Kepada Saudara Agam dipersilakan. Jadi perbedaan pedagogi dan andragogi dari tentang konsep peserta didik, pedagogis pribadi yang bergantung pada gurunya. Kalau andragogi itu semakin mengarahkan diri atau self-directing. Untuk pengalaman peserta didik, pedagogis mungkin harus dibentuk daripada digunakan sumber belajar. Itu andragogi, sumber yang kaya untuk belajar bagi diri sendiri dan orang lain. Dan dari kesiapan belajar peserta didik, pedagogi seragam atau uniform sesuai tingkat usia dan kurikulum. Andragogi berkembang dari tugas hidup dan masalah. Untuk orientasi dalam belajar, pedagogis orientasi bahan ajaran. Untuk andragogis orientasi tugas dan masalah. Dan motivasi belajar dari pedagogis dengan pujian, hadiah, dan hukuman.
dari andragogi oleh dorongan dari dalam diri dan diri sendiri. Baik, itu saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Bayu. Saya silakan. Baik, di sini ya saya akan menjelaskan tentang perbedaan unsur proses antara pedagogi dan andragogi. Tentang suasana, pedagogi cenderung tegang, rendah dalam mempercayai, formal, dingin, kaku, lamban. Orientasi otoritas, guru kompetitif, syarat penilaian. Kemudian andragogi cenderung santai, mempercayai, saling menghargai, informal, hangat, kerjasama yang mendukung. Kemudian tentang perencanaan. Dari pedagogis, utamanya oleh guru. Kemudian dari andragogi, cenderung kerjasama peserta didik dengan fasilitator, seperti guru dan yang lainnya. Kemudian tentang diagnos kebutuhan. Pedagogi cenderung utamanya terhadap guru. Kemudian andragogi yaitu bersama-sama pengajar dengan peserta didik. Kemudian tentang pencapaian tujuan. Dari pedagogi utamanya dari guru atau pendidik. Kemudian dari andragogi dengan kerjasama dan perundingan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Jadi itulah tadi paparan dari perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Kesimpulannya, terjadinya perbedaan antara pedagogi dengan andragogi itu lebih dikarenakan perbedaan sasaran. Pedagogi itu sasarannya lebih ke anak-anak dan andragogi lebih kepada orang dewasa yang telah memiliki kematangan fungsi biologis, sosial, dan psikologinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp.